Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memahami pandangan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait proyeksi perekonomian dunia ke depan, termasuk banyak negara yang diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Council. Tidak ada invasi, tidak ada pasukan bersenjata, tapi negara-negara ini jatuh satu persatu. Zambia, Ghana, Jamaika, bahkan Indonesia. Bukan karena perang, bukan karena kudeta, tapi karena satu hal yang tampaknya sederhana, utang. Di balik setiap krisis, setiap kebijakan penghematan yang menyakiti rakyat, dua nama terus muncul, IMF dan World Bank. Di permukaan, mereka datang menawarkan bantuan, menjanjikan stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan. Yang membuatnya lebih mengganggu, mereka tidak sekedar bermain dengan angka. Mereka bisa mempengaruhi siapa yang naik dan siapa yang harus turun. Mereka bisa menentukan harga kebutuhan pokok, bahkan bentuk ekonomi sebuah bangsa. Adalah tentang Yunani yang dinyatakan bangkrut karena tidak mampu membayar hutang sebanyak 22 triliun kepada Badan Keuangan Internasional atau IMF. Tapi bagaimana dua lembaga ini bisa sedemikian kuat? Dan apakah mereka benar-benar menolong? Atau justru menciptakan bentuk penjajahan yang baru yang tak kasat mata tapi jauh lebih dalam? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan IMF dan World Bank dalam mencengkram negara-negara miskin, bahkan hingga mengendalikan Indonesia untuk kepentingan segelintir elit dan suatu blok. Tahun 1944, Perang Dunia Kedua masih membara. Tapi di tengah api dan reruntuhan, 730 delegasi dari 44 negara justru duduk rapi di sebuah hotel mewah di Bretton Woods, New Hampshire. Mereka tak membawa senjata, melainkan pena dan proposal. Disinilah masa depan ekonomi dunia digambar, di atas meja sebuah konferensi yang dikenal sebagai Konferensi Bretton Woods, bukan medan tempur. Dari konfederasi inilah lahir dua lembaga yang kelak membentuk wajah ekonomi global, International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development yang kelak menjadi World Bank. IMF dirancang untuk menjaga stabilitas mata uang dan membantu negara yang kesulitan membayar utang. Sementara World Bank ditugaskan membiayai pembangunan, terutama di Eropa yang hancur total akibat perang. Saat IMF dan World Bank mulai beroperasi di tahun 1947, Prancis jadi negara pertama yang menerima pinjaman World Bank 250 juta dolar. Nilainya setara 54 triliun rupiah hari ini. Tak lama, negara-negara Eropa Barat seperti Belanda, Denmark, dan Luxembourg. Tapi itu tak berlangsung lama. Di tahun 1948, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, program bantuan ekonomi raksasa senilai 13,3 miliar dolar atau lebih dari 2.000 triliun rupiah langsung ke Eropa. Tujuannya bukan hanya membangun kembali, tapi juga membendung penyebaran komunisme. If we all work together to maintain and strengthen our democratic ideals, communism will never be a serious threat to our American way of life. Dengan dana sebesar itu, peran World Bank di Eropa mulai memudar. Maka arah pandang pun bergeser ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kawasan yang miskin tapi kaya sumber daya. Namun sejak awal, sistem kekuasaan IMF dan World Bank sudah timpang. Siapa yang setor modal terbesar punya suara paling besar. Amerika Serikat jadi pemilik saham utama, dan hingga kini tetap memegang hak veto de facto dalam banyak keputusan penting. Strukturnya punya simbolik tapi gamblang. Direktur IMF selalu orang Eropa. Presiden World Bank selalu orang Amerika. Kebijakan jadi milik negara-negara donor. Negara berkembang hanya bisa ikut atau tersingkir. Suara mereka seperti bisikan yang tidak bisa didengar. IMF dan World Bank bukan cuma lembaga keuangan. Mereka adalah arsitek sistem, dan sistem itu dibuat untuk satu hal, menguntungkan yang kuat, bukan yang butuh. Namun tidak semua negara berkembang tunduk. Salah satu yang berani melawan adalah Indonesia.
Saat dunia terbelah dalam Perang Dingin, Indonesia di bawah Soekarno memilih jalan sendiri. Ia menolak tunduk pada blok barat maupun timur. Although I do respect it greatly, imperialism and colonialism were offspring of that Western state system. And in common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Indonesia keluar dari IMF, aset-aset asing dinasionalisasi. Suara Indonesia lantang menolak imperialisme. Soekarno menutup pintu bagi IMF, tapi sejarah belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana IMF bisa kembali masuk ke Indonesia padahal pernah dilarang? Dan apakah kehadiran mereka benar-benar demi kebaikan ekonomi atau justru bagian dari permainan politik global? Tahun 1960-an, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Tapi sikapnya sudah jelas, bebas aktif, menolak intervensi asing, dan berdiri tegas melawan imperialisme. Di bawah Soekarno, Indonesia menolak tunduk pada kekuasaan manapun, termasuk IMF dan Bank Dunia. Penolakan ini bukan tanpa alasan, ia lahir dari kekecewaan terhadap sistem dunia yang masih dikendalikan oleh bekas penjajah. Saat Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno menganggapnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Ia bereaksi keras. Pada Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Tak hanya keluar, Soekarno bahkan membangun tandingan CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces, forum alternatif untuk negara-negara berkembang yang ditujukan menyaingi dominasi lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, dan World Bank. Sikap anti-imperialis ini diperkuat dengan nasionalisasi aset asing, penolakan bantuan bersyarat dari Barat, serta seruan global untuk menolak penjajahan ekonomi gaya baru. Tapi keberanian ini punya konsekuensi. Ekonomi Indonesia mulai tertekan, inflasi melonjak hingga 600%, utang membesar, dan cadangan devisa menipis. Krisis politik memuncak, meletusnya G30S mengguncang negara. Dan dari kekacauan itu, satu nama mulai naik ke permukaan, Soeharto. Dengan perlahan tapi pasti, ia mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan hanya dalam 2 tahun, arah negara berubah drastis. Di bawah bayang-bayang Soeharto, Indonesia menyatakan ingin kembali ke PBB, langkah awal dari rekonsiliasi dengan sistem global yang dulu ditolak mentah-mentah. Di Januari 1967, Soeharto mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967. Aturan ini membuka lebar pintu bagi investor asing, bahkan di sektor-sektor strategis seperti tambang, energi, dan perkebunan. Mereka diberi jaminan hukum, insentif pajak, dan kebebasan memindahkan keuntungan ke luar negeri. Tapi ironisnya, kebijakan ini berbalik 180 derajat dari prinsip ekonomi berdikari era Soekarno. Sebulan kemudian, Indonesia resmi kembali menjalin hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, dua lembaga global yang dulu disebut simbol imperialisme ekonomi. Masuknya kembali Indonesia disambut dengan pembentukan kelompok donor Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang dipimpin Belanda dan didukung oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta IMF dan World Bank. Namun, bantuan mereka tidak gratis. Setiap pinjaman datang dengan syarat, kurangi subsidi, pangkas peran negara dalam ekonomi, dan buka sektor publik untuk privatisasi. Dengan 2 langkah kunci peresmian Undang-Undang PMA dan rekonsiliasi dengan IMF, Indonesia resmi meninggalkan jalan ekonomi mandiri. Negara ini masuk ke orbit sistem keuangan global yang dirancang oleh kekuatan Barat. Penulis Hidden Repression, Alex Gladstein, menyebut ini bukan sekedar adaptasi terhadap krisis, tapi penjajahan ekonomi yang dikemas sebagai stabilisasi. Dan Indonesia bukan satu-satunya korban. Bab berikutnya akan mengungkap bagaimana pola ini tidak berhenti di sini, tetapi diulang, dilembagakan, dan dijadikan skema global bernama Structural Adjustment Programs. Program yang mengatur bukan hanya ekonomi, tapi juga nasib seluruh bangsa. Tahun 70 hingga 80-an, dunia sedang bergejolak. Harga minyak melambung, ekonomi global limbung. Negara-negara berkembang yang tengah membangun butuh pinjaman untuk sekedar bertahan.
Di saat itulah IMF dan Bank Dunia datang membawa bantuan yang terlihat seperti penyelamat, tapi tersembunyi di balik kontrak panjang penuh syarat. Dari sinilah lahir sebuah konsep baru, yaitu Structural Adjustment Program atau SAPS. Bukan sekedar utang, tapi paket kebijakan ekonomi lengkap yang wajib dijalankan. Isinya, privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, liberalisasi impor, kebijakan moneter ketat, suku bunga tinggi, dan pemotongan anggaran sosial termasuk pendidikan dan kesehatan. Paket ini dikenal sebagai bagian dari Washington Consensus yang dipopulerkan oleh ekonom Inggris John Williamson. Tapi isinya lebih mirip resep global yang satu arah. Rakyat disuruh hemat, negara disuruh jual aset, pasar dibuka selebar-lebarnya. Indonesia mulai mencicipi program ini sejak 1983. Tapi kita bukan satu-satunya. Puluhan negara dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin menelan obat yang sama dan efek sampingnya hampir selalu serupa. Utang bertambah, kemiskinan melebar, dan kontrol atas ekonomi berpindah ke tangan asing. Contohnya Ghana. Tahun 1983, negara itu menerapkan SAPS dan sempat dipromosikan sebagai kisah sukses oleh IMF. Tapi realitanya, harga melonjak, subsidi dicabut, dan rakyat kesulitan mendapat air, listrik, bahkan layanan medis. Beberapa negara di Afrika Barat bahkan sempat memotong anggaran hingga 25% dan anggaran kesehatan turun 50% yang menurut catatan UNICEF menyebabkan lebih dari 500.000 kematian anak-anak di wilayah itu. Argentina juga tidak luput. Mengikuti resep IMF pada 1990-an, negara ini melakukan privatisasi besar-besaran, menaikkan pajak, dan memangkas anggaran sosial. Akibatnya, resesi berkepanjangan, inflasi melonjak hingga 20.000%, dan lebih dari sepertiga penduduk hidup dalam kemiskinan. Negeri kaya ini tiba-tiba tak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Pantai Gading juga melaksanakan SAPS, terutama di sektor kakao. Akibatnya, petani kehilangan kontrol, anak-anak harus turun ke ladang. Pada akhirnya protes meledak dan sektor pendidikan serta kesehatan kolaps perlahan. Polanya selalu sama, negara miskin dipaksa menjual aset, membuka pasar prematur, dan memangkas hak dasar rakyat. Yang untung, investor luar dan kreditur global. Sebuah studi berjudul The Effects of Structural Adjustment Program on Poverty and Income Distribution oleh Doris Oberdabernik memperkuat fakta ini. Kesimpulannya jelas, SAPS tidak mengurangi kemiskinan, justru memperburuk kondisinya. Distribusi pendapatan semakin timpang dan efek buruknya bertahan lama bahkan setelah krisis selesai. Retorika IMF tentang pengentasan kemiskinan nyatanya tak sejalan dengan realita. Tapi untuk Indonesia, ini baru permulaan. Sisi tergelap dari semua itu baru terlihat ketika krisis 1997 datang. Dan saat itu, IMF tak lagi sekedar tamu. Ia duduk di kursi pengambil keputusan mengendalikan ekonomi nasional dari balik meja pinjaman. Juli 1997, Thailand collapse, mata uang baht jatuh, dan krisis moneter Asia dimulai. Dalam hitungan minggu, efek dominonya menyebar ke seluruh kawasan. Di antara negara-negara Asia, Indonesia terkena pukulan telak. Rupiah terjun bebas, investor asing kabur, pasar panik, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi meledak, rakyat antri beras dan bahan bakar. Soeharto yang selama 3 dekade tampak tak tergoyahkan, mulai kehilangan kendali. Hingga Oktober 1997, pemerintah Indonesia resmi meminta bantuan IMF. Dan di 1 November, paket pinjaman senilai 7,3 miliar dolar Singapura atau sekitar 224 triliun rupiah diumumkan. Tapi seperti biasa, bantuan IMF tak pernah datang tanpa syarat. Lewat dokumen Letter of Intent atau LOI, IMF mengajukan syarat-syarat yang tegas, mirip paket kebijakan ala Washington Consensus, yaitu menutup bank-bank bermasalah, menghapus subsidi BBM dan pangan, membatalkan proyek nasional, privatisasi BUMN besar-besaran, dan membuka keran impor seluas-luasnya. Beberapa hari kemudian, 16 bank ditutup secara mendadak, tanpa sosialisasi, tanpa rencana pemulihan.
Akibatnya, masyarakat panik. Uang mereka tertahan di brankas dan mulai menarik tunai besar-besaran. Tabungan ditarik habis, bank lainnya ikut tumbang. Sistem keuangan masuk fase kehancuran. Salah satu syarat paling berat dari IMF adalah penghapusan subsidi BBM. Padahal saat itu, bahan bakar adalah nyawa bagi ekonomi rakyat kecil. Transportasi, logistik, hingga produksi pangan. Hasilnya, inflasi tembus 70%. Rupiah hancur dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar. Semua harga ikut naik, keresahan berubah menjadi amarah. Demo besar pun meledak. Di jalan-jalan kota, rakyat marah. Mereka tidak melihat kebijakan pemerintah, mereka melihat IMF ada di balik itu semua. Mei 1998, Indonesia terbakar, Jakarta rusuh. Toko dijarah, puluhan nyawa melayang. Ditekan krisis dari berbagai sektor, pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser. Kekuasaan berpindah ke B.J. Habibie yang mencoba menegosiasikan ulang kontrak dengan IMF, tapi semuanya sudah terkunci. Letter of Intent terus diperbarui, bahkan hingga 26 kali sampai tahun 2003. Ekonomi memang pulih perlahan, tapi yang tertinggal adalah luka sosial, seperti ketimpangan yang melebar serta kedaulatan ekonomi yang melemah. Dan Indonesia berubah menjadi murid teladan dalam skema neoliberal IMF. Bahkan mantan Kepala Ekonom Bank Dunia, Joseph Stiglitz, menyebut krisis Asia sebagai bukti kegagalan IMF. Ia menuding IMF memaksakan resep yang sama ke semua negara, tanpa peduli kondisi lokal. Di balik nama besar stabilisasi ekonomi global, IMF dan World Bank mengulang pola yang sama, dari Afrika ke Amerika Latin hingga ke Eropa Timur. Pertanyaannya sekarang, siapa lagi yang akan terjebak? Dan siapa yang berani melawan? Setahun sebelum krisis Asia meledak, IMF dan Bank Dunia meluncurkan program baru bernama HIPC Initiative atau Heavily Indebted Poor Countries. Tujuannya terdengar mulia, yaitu membebaskan negara-negara miskin dari beban utang. Tapi, janji itu datang dengan catatan panjang. Dari total 37 negara yang menerima perlakuan HIPC, sebanyak 31 diantaranya berasal dari Afrika. Semuanya dipaksa melakukan reformasi besar, hapus subsidi, buka pasar, dan patuhi model ekonomi neoliberal. Di titik ini, penghapusan utang bukanlah hadiah, tapi pengukuhan loyalitas. Masuk ke era 2000-an, gelombang perlawanan mulai tumbuh. Di Afrika, Amerika Latin, hingga Karibia, rakyat bersuara agar IMF dan World Bank hapus utang tanpa syarat. Salah satu gerakan paling lantang datang dari kampanye global Jubilee 2000. Didukung Paus Yohanes Paulus II, selebriti dunia, hingga ekonom progresif. Gerakan ini menuntut pembebasan utang total negara-negara miskin di pergantian milenium. Di tahun 2005, tekanan publik memuncak. IMF dan World Bank merespon dengan MDRI, atau Multilateral Debt Relief Initiative, sebagai lanjutan dari HIPC. Inisiatif ini menjanjikan penghapusan total utang bagi negara-negara yang telah menyelesaikan proses HIPC. Tapi seperti biasa, ada syarat. Negara penerima tetap harus mengikuti arahan kebijakan ekonomi dari IMF dan Bank Dunia. Skema ini secara teknis menghapus utang, tetapi tetap menjaga cengkraman institusi internasional terhadap arah kebijakan domestik. Akibatnya, siklus baru pun dimulai. Negara-negara yang terbebas dari utang lama justru terpaksa berhutang lagi demi menopang sistem ekonomi yang tidak mandiri. Tahun 2010, gerakan Jubilee Debt Campaign menyebut IMF sebagai wajah baru neokolonialisme. Bukan hanya karena utang, tapi karena IMF dianggap mengintervensi politik domestik lewat kebijakan ekonomi yang mengikat. Dan hingga hari ini, jerat itu belum benar-benar lepas. Data dari World Bank 2023 menyebutkan bahwa negara-negara berkembang membayar 443,5 miliar dolar, lebih dari 7 kuadriliun rupiah, hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang publik. 75 negara termiskin yang hanya bisa meminjam dari lembaga seperti IDA atau International Development Association, salah satu layanan World Bank, harus membayar lebih dari 1.000 triliun rupiah pada 2022, hanya untuk melayani utang. Jumlah itu terus naik di 2023 dan diprediksi akan terus memburuk di 2024.
Beban utang ini memaksa mereka memotong anggaran vital, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Alih-alih keluar dari krisis, mereka semakin menggali lubang baru demi tetap dianggap layak secara kredit. Tahun 2023, Paus Fransiskus bersuara. Dalam seruan moral di tahun Yobel, ia meminta penghapusan utang global sebagai bentuk keadilan sosial. Seruan ini seharusnya menggema di hati para pemimpin dunia, tapi dunia sudah berubah. Yang terdengar hanyalah keheningan dari negara-negara kaya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, jika penghapusan utang saja mensyaratkan ketaatan penuh, lalu adakah benar-benar jalan keluar dari penjajahan ekonomi ini?